warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, sholatan wa salaman ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ahlan wa sahlan bihudurikum. Alhamdulillah fi hadhil fursah nastati an nata'allama al-lugha al-arabiyyah. Hayya nabda ta'allumana bi qiraatil basmalah ma'an. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, teman-teman mahasiswa UNUGIN, bahwasanya dalam season 2 ini saya akan memberikan materi atau contoh fahmul makro dalam tes iklila itu seperti apa. Nah, teman-teman harus tahu bahwasanya di dalam tes iklila atau fahmul makro khususnya itu ada yang pertama ini disediakan teks ya untuk setiap soal. Kemudian disediakan teks untuk setiap soal ini sudah pasti karena materinya itu adalah fahmul makro. Jadi ada banyak sekali nanti soal berbentuk teks. Nah, kemudian yang kedua, ini adalah jumlah soal qiraah yang mana khususnya dalam iklila ini ada 40 sampai 50 soal. Nah, ini biasanya tergantung pihak pengguna tes masing-masing ya, masing-masing kampus. Ini biasanya pakai yang 40 atau 50 atau bahkan 60 gitu. Tapi yang secara umum ini banyak yang 40 sampai 50 soal gitu. Nah, kalau di Unugiri sendiri di Iklila biasanya memakai standar yang 40, tapi tidak tahu kalau ada mungkin besok bisa ditambah lagi. Itu yang tes berikutnya. Kemudian yang ketiga, satu teks bacaan itu bisa mencakup beberapa soal. Ya. Satu teks bacaan bisa mencakup beberapa soal. Jadi yang ini ada di poin pertama, disediakan teks untuk setiap soal. Jadi apa? Setiap satu teks tersebut itu bisa mencakup beberapa soal. Jadi bisa 1 sampai 10, 1 sampai 20, bahkan 1 sampai 15 gitu, atau 1 sampai 3 saja. Kemudian baru setelahnya ganti teks lagi dengan tema yang berbeda seperti itu. Nah, yang keempat, ini ada beberapa jenis dalam materi fahmul makro. Nah, ini yang terpenting. Biasanya teman-teman harus mengetahui dan menguasai beberapa jenis materi dalam fahmul makro itu ada apa saja. Jadi tidak hanya monoton kita itu fokus dalam teks tersebut, jawabannya kita awuran, seperti itu tidak. Tapi juga harus tahu jenis dan materinya fahmul makro itu ada apa saja. Makanya penting sekali kita menyimak video dari saya ini, maka kemudian bisa apa? Nanti bisa tahu, bisa analisis soal-soal tersebut. Ini jenisnya apa? Mintanya seperti apa? Kayak yang saya bahas di season pertama, yang mana jenis soal itu, tipe soal itu banyak, modelnya itu juga banyak, seperti itu. Nah, next. Oke, jenis-jenis soal fahmul makro. Ya. Ini yang pertama ada 5W1H. Nah, 5W1H ini kalau mahasiswa ini sangat familiar ya. Ketika diskusi dalam suatu kelompok ini pasti akan ada ini pertanyaan yang mencakup ini 5W1H. Kalau dalam bahasa Inggris itu ada what, who, when, where, why, who. Kalau di dalam bahasa Arab itu ada madza, hal, kemudian man, mata, aina, limadza, kaifa. Kemudian madza, hal. Ini apa artinya? Artinya ma ini apa? Madza. Apa yang hal ini apakah? Kalau sudah mencakup ini, biasanya kalau hal itu, apakah kamu hari ini puasa? Seperti itu. Maka jawabannya hanya ada dua, naam atau la. Ya, kalau naam iya, kalau la itu tidak. Maka bagaimana kita itu bisa menjawab itu dengan benar? Maka itu harus dicocokkan atau disesuaikan dengan teks yang ada di atasnya. Itu hal.
Kemudian untuk man, who ini adalah man. Man itu artinya adalah siapa. Siapa. Kalau pertanyaan ini siapa, ini pasti jawabannya adalah orang. Jadi makhluk hidup yang punya nyawa. Itu adalah man. Kemudian ada when. When ini adalah mata. Mata itu artinya adalah kapan. Kapan? Kalau sudah pertanyaannya kapan, maka nanti jawabannya itu ada, maka nanti jawabannya itu berkaitan dengan waktu. Baik itu pagi, siang, sore, malam, atau jam. Ya, jam berapa? Jam 7 malam, jam 7 pagi, jam 6 pagi. Nah, itu berkaitan dengan mata. Jawaban dari pertanyaan mata. Kemudian ada aina. Aina artinya di mana? Nah, di mana? Di mana kamu kuliah? Nah, seperti itu. Berarti nanti jawabannya ada menyebutkan namanya tempat kamu kuliah. Seperti itu. Itu adalah aina. Kemudian why. Why itu limadha. Limadha artinya adalah kenapa. Kalau pertanyaannya kenapa, maka jawabannya itu pasti apa? Karena. Dalam bahasa Arab artinya li'anna. Itu ya. Kemudian ada hu, kaifa. Kaifa itu artinya bagaimana. Nah, biasanya kalau ada pertanyaan kaifa, maka nanti uraiannya agak lebih banyak, lebih menguraikan, lebih menganalisis dari soal teks bacaan tersebut. Itu adalah kaifa. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwasanya fahmul makro, teks bacaan itu pasti ada salah satu pertanyaan dari 5W1H ini. Maka harapannya apa? Teman-teman itu bisa menguasai dan bisa menjawab. Nah, kemudian penjelasan saya di sesi pertama itu sangat penting bahwa teman-teman itu punya banyak perbendaharaan kata. Maka kalau sekarang sudah mulai niat untuk mengikuti tes Iqlilah, silahkan teman-teman mulai memperbanyak kosakatanya dan mulai banyak belajar. Gitu. Nah, untuk yang kedua, ini ada gagasan pokok. Gagasan pokok ini adalah al-fikrah ro'isiyah. Ini dalam bahasa Arabnya, artinya adalah al-fikrah ar-ro'isiyah. Dalam satu teks, ketika teksnya itu sangat panjang, pasti nanti akan ada yang namanya itu paragraf. Paragraf 1, kemudian paragraf 2, paragraf 3, paragraf 4. Nah, dalam tiap-tiap paragraf ini harapannya teman-teman tahu gagasan pokoknya tiap paragraf itu ada di mana. Al-fikrah ro'isiyahnya itu ada di mana, itu harus tahu. Itu ada di fahmul makro. Ini tidak ada di qawaid wa tarokit, itu tidak ada. Atau fahmul masmu ini tidak ada. Yang ada di al-fikrah di fahmul makro. Al-fikrah ar-ro'isiyah. Kemudian ada sinonim. Nah, teman-teman harus tahu ya, kalau nanti soalnya perintahnya itu meminta tentang sinonim, maka nanti akan ada kalimat dalam bahasa Arab yang bertuliskan murodif. Kalau ada kata-kata murodif, teman-teman harus mengingat bahwasanya murodif ini adalah sinonim. Tuh, oke? Oke, lanjut. Kalau sinonim itu artinya adalah persamaan kata atau kata-kata yang sama, maka kemudian di sini juga ada lawannya yaitu antonim. Ya, dalam bahasa Indonesia itu adalah lawan kata. Nah, kalau ada antonim, biasanya nanti ada soal yang memerintahkan mencari lawan kata. Biasanya itu bertuliskan mudot, tudot. Nah, itu artinya adalah antonim atau lawan kata. Kalau ada kata-kata seperti ini, teman-teman harus ingat bahwasanya ini perintahnya mencari lawan kata, antonim. Oke, paham ya? Saya lanjutkan yang kelima. Ini adalah kalimat asing atau al-kalimah al-gharibah. Kalimat asing
Kalimat asing di sini biasanya ini melihat dari teks bacaan tersebut. Ketika kita tahu bahwa teks bacaan tersebut itu adalah tentang peralatan perkuliahan, seperti hanya ketika kita mau kuliah, nanti akan ada kita yang harus kita siapkan apa? Buku. Kemudian apa? Spidol, ballpoint, kemudian laptop, ya kan? Nah, itu adalah termasuk alat-alat untuk belajar dalam kuliah seperti itu. Nah, ternyata nanti ada sebuah soal yang mana disuruh menanyakan aina al-kalima al-gharibah, di mana kalimat gharibah dalam apa namanya? Jawaban di bawah ini. Misalkan jawabannya itu ada yang pertama buku yang tadi ya. Terus yang kedua ada ballpoint, yang ketiga ada laptop, yang keempat ini ada mobil. Nah, kira-kira al-kalimah al-gharibah dari keempat jawaban tersebut itu yang asing yang mana? Maka kalau teman-teman tahu, karena di dalam teks itu tidak ada mobil, ya, tidak ada mobil, berarti apa? Berarti jawabannya yang betul, yang salah, al-kalimah al-gharibah berarti ada di jawaban mobil, karena di teks tidak ada. Karena di teks hanya ada laptop, buku tulis, kemudian ada ballpoint. Seperti itu. Next. Nah, ini adalah contoh fahmul masmu, fahmul makro, maaf. Nah, ini kita memahami teks. Yang mana lin insani a'dha'ul jism wa min ba'di a'dha'il jism ya ra'sul unukun katfun dhuhrun wa rijlun wa ghairi dzalik. Seperti itu ya. Saya tidak membaca sampai akhir. Saya tidak membaca sampai akhir karena sesuai dengan perintah atau arahan saya di season 1, kita harus apa namanya tidak berlama-lama dalam membaca teks bacaan karena nanti akan menyita banyak waktu. Maka kemudian apa? Kita langsung fokus di sini ya, teman-teman. Aina yaqa'u syi'r. Syi'r, maaf. Aina yaqa'u syi'r. Nah, aina ini masuk tadi 5W 1H. Gitu ya. 5W 1H. Nah, 5W 1H itu masuk dari aina. Nah, sya'r itu artinya apa? Kalau di sini ada, oh ini ada kalimat sya'ru. Berarti kalau ini, kalau kita tidak tahu ya artinya apa, berarti kita langsung melihat teks. Ini yang kalimat yang berdekatan dengan asy'ar ini ada ala roksi. Berarti ini yang lebih dominan, ini ada di jim. Berarti jawabannya adalah ala roksi. Itu kalau kita itu tidak tahu kosakatanya. Seperti itu. Ya, lanjut. Perintah yang kedua, malaunu sya'rul Indonesi. Nah, di sini kita juga tidak tahu nih arti dari soal ini. Nah, kemudian apa? Kita garis bawahi. Ma itu tadi apa? Kalau laun ini saya tidak tahu artinya. Sya'rul Indonesia ini kan lebih ke rambut ya. Rambut Indonesia. Indonesia itu familiar dengan kata Indonesia. Berarti rambutnya orang Indonesia. Ini kira-kira warna apa? Berarti ini kan lebih ke warna kayak gitu kan. Misalkan seperti itu. Nah, kita nggak tahu dari jawaban soal itu ada ahmar, aswad, abia, dan azro. Ini kita tidak tahu artinya. Maka kemudian apa yang harus kita lakukan? Yaitu tadi, kalau menurut jawaban saya atau tips saya yang di sesi pertama itu ya berdoa. Kita hanya berdoa lah, kita mengandalkan doa. Ketika kita menjawab, kita berdoa semoga jawaban kita benar. Gitu. Tapi itu adalah bagian yang paling akhir. Tapi kalau kita masih bisa mengusahakan, maka kemudian kita harus berpikir kritis bahwasanya, oh apa ya bahasa Arabnya hitam itu kayak gitu. Nah kita berpikir kalau oh iya itu yang biasanya dipakai haji itu kan ada apa batu hitam yang sakral yang biasanya dicium oleh banyak orang. Nah namanya itu Hajar Aswad. Nah mungkin itu bisa dipakai apa
menguatkan insting kita untuk menjawab soal tersebut. Nah, kemudian aswat ini ada di bak, maka kemudian bak ini yang kemudian lebih dominan untuk dijawab. Begitu ya. Next. Nah, di sini ada juga teks yang mana ini tentang apa namanya perayaan hari raya umat Islam. Ini ada Idul Fitri wa Idul Adha. Nah, ini dari sini saja kita sudah paham ya. Sudah paham tentang materi bacaan teksnya tersebut. Kemudian langsung kita ke sini ya. Jangan sampai kita berlama-lama membaca teks. Langsung kita melihat soalnya saja sambil kita mencocokkan. Betul nggak ada di teks nggak gitu. Mata nusolli sholatil Id gitu. Kapan kita sholat hari raya Idul Fitri itu kapan? Nah di situ coba dicari. Nah, di sini ada, nah ini mengecoh ya teman-teman. Ba'dal adzan, setelah adzan kita sholat Idul Fitri. Ba'da syuruqi syamsi, setelah apa terbitnya matahari. Kemudian ba'da saumi, setelah puasa. Ba'da takbir, setelah takbir. Nah, mana yang betul? Nah, harus teman-teman harus tahu ya. Ba'da syahri Ramadan ini yang paling mana? Karena di sini tidak memperlihatkan ya, tidak memperlihatkan. Nah, soalnya ba'da. Nah, di sini baru di akhir, ya kan? Baru di akhir itu menjelaskan ba'da syuruqi samsi. Nah, di sini. Oh, ini ada ba'da syuruqi samsi, ini juga ada ba'da syuruqi samsi, berarti yang ini Pak lebih dominan untuk dijawab. Nah, kemudian untuk soal berikutnya, ini mata ya tadi, kapan? Gitu ya. Yang awal tadi ada aina, ada mana, ini ada mata. Nah, kemudian ini ada teks lagi. Kita harus paham, ini teksnya tentang apa temanya, kita harus paham. Nah, kemudian ini ada pertanyaan lah tatana walu isra al wajibat fil bait li anna. Nah, kalau jawabannya itu li anna berarti ini pasti ada limadanya, tapi limadanya ini memang tidak serta-merta ditulis langsung. Jadi dihilangkan tapi di situ ada semacam apa namanya kata-kata yang kemudian itu memiliki arti kenapa? Jawabannya adalah karena di sini ada liana, pastikan pertanyaannya adalah kenapa? Liana apa? Nah, ini bisa melihat di teks. Liana lah itu waktan liana. Kalau ada liana di sini kan menjadi dominan, tapi jangan sampai kita itu terkecoh ya. Biasanya liana itu ada beberapa liana gitu. Jadi yang mana yang harus kita jawab seperti itu. Itu harus paham. Tuh. Oke, next. Nah, di sini hati tudot. Ingat-ingat ya, yang tadi jenis soalnya bahwasanya kita harus tahu tudot itu apa artinya. Tudot itu yang tadi. Kalau ada kata-kata tudot, mudot, maka itu artinya adalah antonim. Berarti antonim di sini dari kata yang tahtahot di garis bawahi. Ini ada tuhibbu yang di garis bawahi karena yang lainnya tidak ada garis bawahnya. Tuhibbu. Maka kemudian tuhibbu artinya apa? Mencintai. Mencintai itu lawan katanya apa? Kayak gitu. Kalau kita melihat rohiba, takroh, turham, turid. Nah, seperti itu. Kalau rohib ini artinya apa? Mencintai juga. Kalau tukroh ini lebih membenci. Turham ini menyayangi, turid ini menginginkan. Maka lawan kata dari tuhid apa? Kira-kira. Tukroh ya, membenci. Karena dari ketiga ini tidak ada yang membenci. Ini juga menyayangi, mencintai juga. Ini malah jadi apa? Murodif. Tapi ini sebenarnya kurang ya, katanya rohiba fi sebenarnya. Di sini harus ada fi-nya. Ini ada kekeliruan pengetikan. Jadi, kalau rohibaan itu membenci gitu. Jadi harus paham ini harus disertai dengan apa namanya fi, rohiba fi. Itu artinya sama tuhid. Roh ini membenci, kalau turha menyayangi, turid menginginkan, kan lebih ke ba ya. Jadi dominan untuk isi. Kemudian hati turadif. Nah, turadif, muradif, turadif.
itu artinya adalah sinonim. Oke, sinonim. Maka kemudian silakan cari sinonim kata-kata yang bergaris bawah. Nah, ini adalah kata al-usbu. Nah, ini pentingnya teman-teman itu mempunyai kosakata, perbendaharaan kosakata yang cukup biar apa? Biar bisa menjawab. Usbun itu artinya adalah rumput. Maka kemudian rumput ini. Jadi teman-teman begini ya, tidak usah membaca sampai menerjemahkan sampai selesai tidak. Karena apa? Perintahnya itu diminta yang digarisbawahi itu saja, yang dijawab. Berarti kita fokus yang digaris bawah ini saja. Tidak usah kita mengartikan ini sampai tuntas. Al-usb, al-usbu itu rumput. Maka rumput itu kalau A ini ada tumbuhan, kemudian kalau Mbak ini khadrawat ini juga tumbuhan apa sayuran ya. Sayuran. Kalau al-fawaki ini adalah buah, al-hasis ini lebih ke rumput juga. Jadi al-hasisyu ay al-usbu. Jadi persamaan dari al-usbu ini adalah al-hasis. Sama-sama mempunyai arti rumput begitu. Itu turodif, murodif ya. Diingat-ingat. Kalau ada pertanyaan seperti ini, maka jawabannya harus sesuai dengan perintah. Next. Oke, saya kira cukup. Dari saya, Hadato Arifini, wa aqulu syukran jazilan ala husni imamikum. Saya kira session yang kedua ini sangat cukup sekali. Jadi, insya Allah akan ada sesi-sesi berikutnya. Saya akan gabung lagi, atau mungkin saya akan membuat video sendiri, yang mana itu bisa menebar manfaat untuk teman-teman semuanya. Doakan saja, semoga saya jadi YouTuber, kemudian bisa memberikan banyak materi tentang bagaimana memberikan tips dan trik teman-teman itu bisa belajar bahasa Arab itu dengan mudah, cepat, menyenangkan dan lain sebagainya. Itu ya. Saya kira cukup. Itu saja dari saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat.